Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elin Soharyani, Rehatul Jannah, dan saya sendiri Rizky Amelia akan mempresentasikan materi yang berjudul Layanan melalui media dan peminatan peserta didik di sekolah dasar. Layanan melalui media. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui media, baik itu media informasi, media cetak, maupun media digital. Guru BK dapat mengembangkan berbagai media tersebut secara kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan anak SD. Fungsinya media ini dapat membantu guru BK untuk menyampaikan informasi agar lebih menarik dan dapat lebih mudah dijangkau oleh peserta didik. Beberapa media bimbingan dan konseling yang dapat digunakan adalah papan bimbingan, kotak masalah, dan leaflet. Papan bimbingan dan konseling. Papan bimbingan dan konseling ini merupakan sarana untuk memberikan informasi dan melakukan komunikasi interaktif melalui tulisan. Papan bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kedua, kotak masalah. Kotak masalah merupakan kotak yang disiapkan untuk menampung harapan, kebutuhan, maupun keluhan dalam bentuk tertulis. Kotak masalah ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik yang ingin menyampaikan pikiran dan perasaannya, namun tidak mampu untuk menyampaikan atau mengkomunikasikannya secara langsung kepada guru BK. Kotak masalah ini biasanya ditempatkan di lokasi yang paling mudah untuk dijangkau peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehatul Jannah dengan NIM 1910 1232 221. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini ada leaflet. Leaflet bimbingan dan konseling yaitu berupa media layanan bimbingan dan konseling. Bentuknya itu cetak, dapat dilipat dan berisi informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, atau karir. Leaflet bimbingan dan konseling dibuat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peserta didik atau konseli. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama langkah-langkahnya sendiri untuk membuat leaflet ini, yang pertama ada menentukan tema dan sasaran. Yang kedua itu ada menyusun deskripsi materi. Yang ketiga ada mendesain dan mencetak leaflet semenarik mungkin. Yang keempat ada membagikan leaflet. Yang kelima melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya ada peminatan peserta didik. Peminatan merupakan penyediaan untuk akomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik dalam orientasi, perluasan, pemusatan, dan pendalaman mata pelajaran atau muatan kejuruan sebagai program kurikuler yang disediakan untuk peserta didik menurut Badarudin 2015. Peminatan berasal dari kata minat yang artinya kecenderungan atau keinginan yang cukup kuat untuk perkembangan pada setiap diri individu yang terfokus, terarah sebagai perwujudan suatu kondisi dengan mempertimbangkan kemampuan dasar, bakat, minat, serta kecenderungan pada pribadi individu. Peminatan itu suatu proses yang memiliki kesinambungan, di mana prosesnya itu untuk memfasilitasi tujuan peserta didik pada pendidikan nasional. Pendalaman minat dilakukan sebagai aktivitas tambahan dalam belajar yang dilakukan pada peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Peminatan ini biasanya diberikan kepada peserta didik sebagai upaya bantuan peserta didik agar dapat memahami dirinya, lingkungan, dan bagaimana dia memilih dan membuat keputusan untuk masa depannya. Layanan peminatan sendiri diberikan pada satuan pendidikan untuk memberikan informasi kepada peserta didik
fasilitas aktivitas dan pengembangan lingkungan yang dapat membantu peserta didik menggabungkan dan memahami potensi diri dan minat terhadap mata pelajaran. Aktivitas atas kegiatan ekstrakurikuler serta pengalaman dari sekolah. Pelaksanaan pelayanan ini biasanya dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dan terintegrasi dalam proses layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan, salah satunya jenjang sekolah dasar. Program layanan ini di satuan pendidikan yang lengkap dan penuh dapat memuat program peminatan peserta didik. Guru BK biasanya bertanggung jawab kepada peserta didik yang ada pada satuan pendidikan mengikuti program pelayanan peminatan peserta didik. Dalam layanan tersebut, peserta didik dapat dibantu dalam memilih dan menjalani program atau kegiatan studi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebiasaan dan keinginan yang sesuai dan dalam diri peserta didik. Program pembelajaran atau pendidikan yang diikuti pada satuan pendidikan, salah satunya pendidikan di sekolah dasar. Layanan ini atau layanan peminatan peserta didik ini sebagai bagian yang penting untuk diikuti peserta didik yang membantu peserta didik menentukan kesuksesan dalam belajar, perkembangan, dan kelanjutan masing-masing peserta didik dalam menentukan pilihan di masa mendatang nanti. Pelaksanaan ini memerlukan guru BK yang profesional dan konselor yang kompeten sebagai langkah awal dalam upaya bantuan yang diberikan untuk peserta didik dalam menentukan dan memilih layanan peminatan yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik agar mencapai keberhasilan dan dalam kegiatan belajar. Itu saja dari presentasi dari saya. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan pada tujuan layanan peminatan peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama itu ada membantu mengembangkan minat peserta didik, bakat, dan potensi. Pada layanan bimbingan sekolah dasar, yaitu layanan peminatan ini, peserta didik dibantu untuk pengembangan minat, bakat, dan potensinya yang akan berguna pada tahap pendidikan selanjutnya. Dan yang kedua adalah memberikan kesempatan yang luas untuk peserta didik. Ketika peserta didik diberikan semua materi pelajaran, maka disitulah kesempatan peserta didik untuk diberikan secara luas dan mendalam bagaimana untuk menempatkan dirinya pada jalur yang tepat untuk menyelesaikan tahap pendidikannya, yaitu di sekolah dasar. Dan yang ketiga ada membantu individu untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Pada peserta didik di sekolah dasar ini ada tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi dan dicapai oleh peserta didik agar memudahkannya dan memberhasilkan peserta didik untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya nanti. Nah, secara khusus ada tujuan dari layanan peminatan peserta didik di bimbingan konseling sekolah dasar ini. Yang pertama ada memahami bahwasanya pendidikan di sekolah dasar ini adalah pendidikan wajib yang perlu diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia sebelum melanjutkan pada tahap sekolah menengah selanjutnya. Yang kedua ada memberikan informasi. Peserta didik akan memperoleh informasi dengan adanya layanan peminatan yang diberikan oleh guru kelas kepada semua peserta didik. Dengan informasi itulah adalah sebagai suatu bekal bagaimana peserta didik itu akan mendapatkan bimbingan dan dampingan dan penerapan yang akan diberinya nanti, dirancangnya nanti untuk masa depan. Dan yang terakhir ada meminati semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran ini diberikan oleh guru kelas. Maka peserta didik di sini diharapkannya meminati semua mata pelajaran sebagai langkah awal untuk memahami bagaimana peminatan studi selanjutnya nanti ketika dia menuju ke tahap pendidikan selanjutnya, yaitu ke sekolah menengah pertama. Nah, selanjutnya ada langkah peminatan dari layanan peminatan peserta didik ini. Nah, yang pertama adalah pengumpulan data. Guru kelas itu wajib mengumpulkan data, menganalisis data. Bagaimana sih peserta didik ini
apakah peserta didiknya ini bagaimana minatnya terhadap satu mata pelajaran ini, satu mata pelajaran yang kedua atau ke yang lain gitu. Dan adanya pengumpulan data ini pun, semakin guru mengumpulkan data dengan tepat, semakin guru kelas menganalisis data dengan baik, maka ketepatan penetapan pembinaan untuk peserta didik itu akan semakin baik pula. Dan yang kedua adalah pemilihan dan penetapan peminatan. Namanya seorang peserta didik di sekolah dasar itu masihlah senang bermain, senang bekerja dalam kelompok, masih senang bermain-main dengan teman-temannya, bergerak aktif gitu. Nah, pada jenjang pendidikan sekolah dasar ini, pemilihan mata pelajaran itu tidak dilakukan oleh peserta didik, melainkan oleh guru kelas, di mana guru kelas inilah yang membantu untuk menanamkan minat belajar untuk peserta didiknya. Bagaimana ketika dia dihadapi suatu masalah, mampu mengatasi masalah minat belajarnya itu dan mengatasi kesulitan belajarnya, diantisipasi oleh guru kelasnya. Dan yang ketiga ada pendampingan. Guru kelas wajib mendampingi, membimbing setiap anak peserta didiknya. Karena pelayanan peminatan ini adalah salah satu bagian dari program layanan BK yang tidak terpisahkan. Dan artinya setiap satuan pendidikan dapat memuat kegiatan peminatan peserta didik yang akan membantu dan mendampingi peserta didik. Dan yang selanjutnya ada pengembangan dan penyaluran. Guru kelas ini mampu mengarahkan peserta didik untuk memahami bahwasanya pendidikan ini kan wajib. Maka peserta didik haruslah dan bersungguh-sungguh untuk meminati, mempelajari dengan bersungguh-sungguh semua mata pelajaran yang diikutinya. Dan yang terakhir adalah memonitoring dan tindak lanjut. Guru wajib mengawasi, melihat suatu kondisi, kegiatan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, baik dalam belajarnya ataupun dalam hal lain. Dan khususnya ini dilakukan untuk guru kelas yang dapat melihat bagaimana peminatan pendalaman peserta didik ini terhadap suatu mata pelajaran. Dan setelah itu guru yang mengawasi, guru yang memonitoring peserta didik perlulah ditindaklanjuti dengan mengantisipasi. Misalnya guru mengantisipasi agar peserta didik itu tidak menghadapi suatu masalah yang dapat diantisipasi dan dievaluasi, lalu ditindaklanjuti. Ketika guru kelas mampu mengantisipasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti dari peminatan peserta didik ini, itu juga menjadi salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan untuk peserta didik agar peserta didik ini mampu, khususnya dalam peminatan pendalamannya itu dia dapat mencapai peminatan yang secara tepat. Dan yang terakhir dari kami ialah kesimpulan. Kesimpulannya, dari penggunaan media ini dalam layanan bimbingan dan konseling ini untuk membantu efektivitas penyampaian layanan kegunaan bimbingan dan konseling melalui penggunaan media dan layanan peminatan yang akan diberikan kepada peserta didik sebagai penyajian informasi atau pesan. Di sini juga media digunakan untuk memberikan informasi untuk peserta didik di sekolah dasar, baik itu dalam informasi media cetak atau media digital, termasuk papan bimbingan, kotak masalah, ataupun leaflet. Dan yang terakhir, layanan peminatan yang diberikan kepada guru kelas, yang diberi oleh guru kelas kepada peserta didik, itu juga memfasilitasi peserta didik untuk mencapai keberhasilan proses dan hasil belajarnya, serta perkembangan tugas-tugas perkembangan yang dicapainya secara optimal dalam pemberian layanan peminatan ini. Nah, mungkin cukup itu saja pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.